Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yaqulu rabbuna jalla fi 'ula A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke 28 dan 29 dari surah Al-Anfal, kata Allah Subhanahu wa taala, i'lamu, ketahuilah oleh kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, i'lamu, ketahuilah oleh kalian wahai orang-orang yang beriman, annama amwalukum wa auladukum fitnah, bahwa sesungguhnya harta benda kalian dan anak-anak kalian itu adalah cobaan. Ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwa harta benda dan anak-anak itu adalah cobaan. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-mal, harta benda, dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Indah, menyenangkan, membahagiakan. Dari harta benda dan anak-anak, orang sangat senang, berbahagia ketika harta berlimpah, anak-anak banyak. Ini yang diharapkan dan diinginkan oleh banyak orang di dunia ini. Bahkan Rasulullah SAW mendoakan salah seorang di antara sahabatnya ketika sang ibunda datang ke Rasulullah sambil mengatakan, ya Rasulullah, ini anak kecil yang senantiasa membantu engkau ya Rasulullah, fad'u lahu. Ibunya Anas datang ke Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, ini anak yatim yang senantiasa membantu engkau. Doakanlah untuknya kebaikan. Kata Rasulullah SAW, Allahumma akthir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan perbanyak pula anaknya. Dan memang seperti itu yang terjadi. Anas radhiyallahu taala anhu banyak, melimpah sangat harta bendanya, dan anak-anaknya pun sangat banyak. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa yang namanya harta benda dan anak-anak itu adalah ujian. Barakallahu fiikum. Ujian. Bukan cuma ketika seorang tidak memiliki harta dan juga tidak memiliki anak sebagai ujian. Karena ketika orang kekurangan harta dan tidak memiliki anak, mereka menganggap dirinya kurang atau miskin. Itu juga ujian memang, tapi Allah Subhanahu wa taala ingatkan, karena banyak orang mengira bahwa ketika berlimpah dia hartanya dan banyak anaknya, itu pertanda bahwa Allah mengasihani dia, Allah Subhanahu wa taala meridhoi dia, Allah menyenangi dia. Dikiranya demikian. Dikiranya kehidupan itu kehidupan baik-baik saja. Kehidupan banyak harta, berlimpah, dan anak-anak yang banyak.
Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa harta benda yang banyak, demikian juga anak-anak yang banyak itu adalah ujian dan cobaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami akan menguji kalian dengan kebaikan dan kesusahan. Baik. Kalian diuji dengan kemiskinan, demikian juga kekayaan adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing ada yang berhasil, ada juga yang gagal. Dari dua belah pihak. Orang kaya gagal untuk bersyukur dan orang miskin gagal untuk bersabar. Maka di sini Allah mengatakan innama wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ujian dan cobaan, dan banyak orang yang dilalaikan dari tujuan dia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, harta benda semestinya dijadikan alat untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Harta benda kita manfaatkan untuk taat. Barakallahu fiikum. Dan anak-anak pun kita manfaatkan untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendidik mereka karena mereka adalah tanggung jawab kita. Baik. Tanggung jawab untuk mendidiknya, mengayominya, mengarahkannya, membinanya sampai mereka menjadi anak-anak yang soleh. Ini adalah fitnah ujian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian dilalaikan oleh harta benda kalian dan anak-anak kalian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi seorang yang dulunya baik-baik saja kehidupan beragamanya, ketaatannya kepada Allah, begitu dia dilimpahkan hartanya, dia sudah tidak lagi sama seperti itu. Dulunya rajin sholat, karena sibuk mengurusi hartanya, tidak lagi dia sholat. Subhanallah. Sibuk kesana kemari, hartanya sangat berlimpah. La ilaha illallah. Anak-anaknya juga tidak terdidik, tidak dibina, terbengkalai anaknya sehingga membuat permasalahan-permasalahan. Walhasil Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan itu, dilalaikan dia dari tujuan diciptanya dia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi orang merugi. Semestinya dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harta itu. Infak, sedekah, barakallahu fiikum, hadiah-hadiah untuk kebaikan. Anak-anak juga diuji, anak-anak juga dibimbing, dibina, dididik. Dengannya kita mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun harta benda dan sebanyak apapun anak-anak, semuanya akan ditinggal pergi. Barakallahu fiikum. Baik. Semuanya akan ditinggal pergi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallahu wa annallaha indahu ajrun 'azim. Dan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ada pahala, ada keutamaan yang sangat besar. Harta benda yang kalian kumpulkan, yang kalian setengah mati untuk mencarinya dan mengumpulkannya, itu kalian akan tinggalkan dan tidak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang Allah persiapkan untuk kalian jika sekiranya kalian taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasa kita mendengar
orang-orang berungkap setengah mati mencari. Memang setengah mati. Barakallahu fiik. Setengah mati kerja, cari duit. Capek, lelah. Barakallahu fiikum. Tapi kalau itu dipakai untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan memperoleh kehidupan dunia dan kehidupan akhirat yang bahagia. Barakallahu fiikum. Orang yang memiliki harta dan ketika dia dalam kondisi beriman dan taat, maka harta itu akan berubah menjadi sebaik-baik yang dimiliki oleh seorang tersebut. Kata Rasulullah SAW, khairul mali salih lirrajuli salih. Sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh orang-orang yang saleh. Karena dia akan memperolehnya dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia menyalurkannya pun di tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dia sangat selektif dalam memilih jalan-jalannya masuknya harta untuk dia, demikian juga dia harus memilih, barakallahu fikum, kemana dia akan salurkan hartanya ini, karena akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, min aina akhadahu wa fima anfaqah. Dari mana dia peroleh harta ini dan kemana dia salurkan. Baik, dua pertanyaan untuk harta. Dari mana dia memperolehnya dan kemana dia menyalurkannya. Baik, adapun yang lainnya cuma satu-satu pertanyaannya. Baik, umurnya di mana dia habiskan, tenaganya, waktunya. Barakallahu fikum. Tapi masalah harta dia akan ditanya dari mana dia peroleh harta itu dan kemana dia salurkan, kemana dia infakkan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sekaligus harta benda duniawiyah dan harta benda ukhrawiyah. Artinya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. Yang ada di dunia ini tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Karena pada hakikatnya di dunia ini yang kita miliki ya apa yang kita makan, apa yang kita pakai, dan apa yang kita sedekahkan. Kata Rasulullah SAW, berkata seorang hamba, yaqulu ibnu Adam, mali mali, hartaku hartaku, ini hartaku, itu juga hartaku, itu rumahku, ini macam agar ini tanahku, ini usahaku, ini proyek, dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibnu Adam, hallaka min malik illa ma akalta fa afnaita wa labista fa ablaita wa tasaddaqta fa amtaita. Wahai anak cucu Adam, tidakkah yang dari harta itu yang kau miliki cuma 3, yang kau makan sampai habis, yang kau pakai sampai usang, dan yang kau sedekahkan, dan itulah yang kau miliki nanti di hari akhirat. Cuma itu yang dimiliki, selain itu adalah milik orang. Pada saat Anda hidup itu masih disandarkan kepada Anda sebagai pemiliknya, walaupun Anda tidak mengambil faedah daripadanya. Tanah luas, ratusan hektar, bahkan boleh jadi ribuan hektar milik seorang. Dia tidak mengambil apa-apa daripadanya, cuma sekedar bahwa dia sebagai pemiliknya. Sertifikat namanya atas dia. Harta itu milik dia. Manfaatnya apa? Ya tidak bisa makan kecuali apa yang dia makan. Seberapa yang bisa dia makan dan seberapa yang dia bisa pakai. Begitu dia mati, harta itu langsung dibagi-bagi ke ahli waris. Itu yang dikatakan harta milik orang, sementara pas dia masih hidup masih dianggap milik dia. Kendaraan begitu banyak, dia hanya bisa mengatakan, oh itu kendaraan saya, itu mobil saya, puluhan mungkin mobil-mobil mewah, tapi tidak dia kendarai. Bahkan boleh jadi cuma simpan di garasi sana. Begitu mati kelas orang bagi-bagi mobil, begitu mati orang bagi-bagi tanah. La haula wala quwwata illa billah.
Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa annallaha indahu ajrun azim, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada pahala, ada harta yang lebih banyak dari itu. Baik. Tidak usah jauh-jauh, 2 rakaat sholat subuh saja, sholat sunnahnya bukan sholat subuhnya. Begitu dikumandangkan azan subuh, kemudian kita berdiri melakukan sholat 2 rakaat ringan, kata Rasulullah SAW. Kata Aisyah, qama raka'ataini khafifataini, karena yang dibaca cuma Fatihah dengan qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, kemudian rakaat kedua Al-Fatihah dengan qul huwallahu ahad. Kata Rasulullah SAW, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Belum lagi yang lain-lainnya. Baik. Dan seorang di dunia ini sekaya apapun dia tidak pernah memiliki dunia dan seisinya. Barakallahu fikum. Ini perbandingan sekilas. Oleh karena itu Allah mengatakan wallahu indahu wa annallaha indahu ajrun azim. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala pahala yang sangat-sangat besar. Dunia ini tidak ada apa-apanya. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha, kalau seandainya kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan untuk kalian furqan. Sebagian ulama dari kalangan para sahabat mengatakan furqan di sini makhraja. Mengatakan makhraja, yakni kalau kalian beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan jalan keluar dari semua masalah yang kau hadapi. Tapi sebagaimana di ayat yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Baik. Sebagian ulama mengatakan yaj'al lakum furqana, Allah SWT menjadikan untuk kalian kemampuan untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang mestinya dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, tentunya dengan ilmu. Kalau kalian beriman bertakwa, Allah menjadikan untuk kalian furqan. Kemudian wa yukaffir ankum sayiatikum, dan Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa kalian, wa yaghfir lakum, dan mengampuni kalian. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan yang sangat besar. Barakallahu fikum. 2 ayat ini mengingatkan kita agar supaya kita tidak lalai dengan kehidupan dunia ini. Baik, semestinya kehidupan dunia ini kita jadikan apa? Mazra'ah, tempat untuk bercocok tanam, menanam kebaikan-kebaikan untuk akhirat kita. Barakallahu fikum. Harta benda bukan tidak boleh, baik-baik saja itu harta ketika kita dapatkan dan memperoleh dengan cara yang halal, dan kita tempatkan di tempat-tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga anak-anak bisa membantu kita untuk kebaikan dunia kita dan kebaikan akhirat kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu inqata'a amaluhu." Kalau mati seorang manusia, maka amal usahanya sudah tidak ada lagi, terputus sudah. Illa min salatin, kecuali 3 perkara yang masih tetap terus mengalir untuknya. Yang pertama sedekahin jariyah. Sedekah jariyah di sini adalah wakaf. Seorang dengan hartanya dia wakafkan untuk pembangunan masjid, atau membangun masjid, membangun madrasah, membangun pondok pesantren, membangun jalan, menggali sumur untuk kemanfaatan yang akan diperoleh oleh masyarakat. Barakallahu fikum. Namanya sedekatun jariyah. Atau ilmi yuntafa'u bihi, ilmu yang diajarkan dan diambil manfaatnya oleh orang-orang. Kemudian yang ketiga, aw waladin salihi yad'ulah, atau anak saleh yang senantiasa mendoakan untuknya. Barakallahu fikum. Ini 2 ayat ini memberi nasihat untuk kita, barakallahu fikum, agar supaya kita bersikap dengan sikap yang bijak dalam kehidupan dunia ini, untuk kita memperoleh keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Senantiasa mendoakan untuknya. Barakallahu fikum. Ini 2 ayat ini memberi nasihat untuk kita, barakallahu fikum, agar supaya kita bersikap dengan sikap yang bijak dalam kehidupan dunia ini,
untuk kita memperoleh keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.